Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Selvia. Di video kali ini, aku akan bahas tentang cara menjaga kesehatan pada ibu hamil. Nah, menurut pengetahuan yang aku dapat dari perkuliahan, bahwa ada banyak cara loh untuk menjaga kehamilan tetap sehat. Mau tahu apa caranya? Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng yang ada di samping tombol subscribe, agar nanti kalau aku buat video, kalian mendapatkan notifikasinya. Terima kasih, kita masuk ke dalam pembahasan. Nah, ini dia beberapa tips agar menjaga kesehatan pada masa kehamilan. Yang pertama yaitu kontrol teratur ke petugas kesehatan yang berwenang untuk menangani kehamilan. Standar minimal pemeriksaan adalah 4 kali loh. Yang pertama yaitu 1 kali pada awal kehamilan, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga atau pada akhir kehamilan. Namun, jika Anda mempunyai keluhan atau kekhawatiran terhadap kehamilan Anda, periksalah segera kepada pihak kesehatan yang berwenang dalam menanganinya ya. Jangan sampai terlambat ya. Nah, yang kedua yaitu hindari zat-zat kimia yang menimbulkan keracunan seperti bahan yang mengandung insektisida, cat, serta bahan-bahan yang mengandung merkuri ataupun air raksa. Yang ketiga yaitu bila Anda merokok, berhentilah merokok atau jangan jadi sebagai seorang perokok pasif. Karena ketika Anda menghirup atau ketika Anda menghisap asap rokok tersebut dan masuk ke dalam tubuh Anda, itu dapat, karena rokok sangat berbahaya loh bagi si kecil nantinya. Apalagi rokok dapat menyebabkan kematian juga, karena asapnya bila terhirup dapat menghambat proses pernapasan, sehingga proses pernapasan pada janin yang ada di dalam kandungan terhenti dan bisa menyebabkan kematian di dalam kandungan. Selanjutnya yang keempat yaitu konsumsi makanan yang bergizi pada ibu hamil. Nah, untuk memenuhi kecukupan gizi pada ibu dan janin, seorang ibu harus mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti nasi sebagai karbohidrat, lalu daging sebagai protein, sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga susu. Emang apa sih gak boleh? Dan jangan lupa juga, makanan yang dikonsumsi harus seimbang, tidak dilebihkan dan tidak dikurangi. Yang kelima yaitu minum yang banyak, terutama meminum air putih, karena cairan yang masuk ke dalam tubuh dapat berguna untuk membantu meningkatkan volume darah yang terjadi selama kehamilan. Jumlah sedikitnya 6-8 gelas per hari, dapat berupa jus buah-buahan, susu, ataupun air putih. Cara mudah untuk melihat bahwa seorang ibu cukup dalam mengkonsumsi cairan yaitu dengan melihat warna air seni. Bila air seni jernih seperti air putih atau hanya sedikit kuning, itu menunjukkan bahwa ibu hamil telah cukup dalam mengkonsumsi air putih. Mengkonsumsi cairan. Dan jangan khawatir ya, bila terlalu sering minum maka Anda akan sering kencing, karena itu memang fisiologi bagi ibu hamil. Yang keenam yaitu konsumsi asam folat sebanyak 400 mikrogram per harinya. Sebelum kehamilan hingga beberapa bulan pertama dalam kehamilan, hal ini berguna loh untuk mencegah cacat tabung saraf dan cacat pada tulang belakang bayi. Asam folat ini diperoleh dari makanan seperti sereal, beras merah, jeruk, sayuran hijau, kacang-kacangan, brokoli, dan banyak lagi loh. Lalu yang ketujuh yaitu sering-sering cuci tangan. Cuci tangan sesering mungkin, terutama setelah memegang daging mentah pada saat memasak ataupun setelah memegang hewan peliharaan. Karena dengan mencuci tangan yang baik akan mencegah penyebaran kuman dan virus yang dapat menyebabkan penyakit.
Nah, yang kedelapan yaitu konsumsi juga tablet penambah darah, yaitu tablet yang mengandung zat besi sebanyak 30 mg seharinya selama masa kehamilan atau sesuai yang dianjurkan oleh bidan ataupun dokter kandungan atau petugas kesehatan yang berwenang ya. Zat besi itu berguna untuk mencegah anemia pada masa kehamilan yang dapat menyebabkan terjadinya risiko untuk terjadi perdarahan saat persalinan. Sebenarnya semua wanita yang berusia subur sebaiknya mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak zat besi loh, seperti sayur-sayuran hijau, hati ikan, daging, tempe, telur, dan tahu. Yang kesembilan yaitu kenali keadaan diri sendiri, seperti terjadi nyeri, perdarahan vagina, merembesnya air ketuban, pusing, pingsan, napas menjadi pendek, gemetaran, nadi menjadi cepat berjalan, lalu mual dan muntah, pembengkakan pada sendi, ataupun gejala yang dialami lainnya. Segera pergi ke petugas kesehatan terdekat ya. Yang ke-10 yaitu berhati-hatilah dalam mengkonsumsi obat-obatan, termasuk obat-obatan tradisional, alkohol, dan kafein. Kafein yang ada pada teh, kopi, minuman ringan, dan coklat perlu juga loh dibatasi. Obat-obatan yang hanya boleh diminum adalah obat-obatan yang diberi langsung oleh petugas kesehatan yang berwenang dalam mengatasi kehamilan. Nah, tenang, bukan sampai situ saja loh tipsnya, masih ada lagi. Tapi sebelumnya, jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa juga untuk komen yang baik-baik. Dan jangan lupa juga untuk komen dan klik tombol lonceng yang ada di samping tombol subscribe agar kalian selalu dapat notifikasi ketika aku upload video terbaru. Kita lanjutkan. Nah, kalian juga harus menghindari obat-obatan yang dijual bebas di warung atau toko terdekat ya. Seperti biasanya untuk mengatasi flu ataupun batuk yang terjadi. Itu harus dihindari. Sebaiknya kalian harus pergi ke pelayanan kesehatan seperti bidan atau dokter ya. Yang ke-11 yaitu katakan setiap keluhan ataupun apa yang Anda tidak tahu tentang masa kehamilan, karena itu akan menyangkut kesehatan pada kandungan Anda. Jangan sungkan untuk bertanya kepada dokter ataupun bidan. Selanjutnya yang ke-12 yaitu bergabunglah dalam kelas ibu hamil, seperti kelas senam hamil. Selain dapat mengambil manfaat dari kelas tersebut, calon-calon ibu juga dapat berbagi pengalaman dan menambah pengetahuan dengan sesama calon ibu lainnya. Seru bukan? Selanjutnya yang ke-13 yaitu tetaplah beraktivitas, karena akan lebih baik untuk sang ibu maupun sang calon bayi. Dan lakukan juga di rumah olahraga yang simple dan aman pada ibu hamil seperti berjalan ataupun naik turun tangga, atau latihan pernapasan pada ibu. Namun, bila sejak awal terjadi kelainan pada masa kehamilan, sebaiknya konsul terlebih dahulu kepada dokter ataupun bidan. Olahraga apa yang cocok untuk Anda? Yang ke-14 yaitu makanlah sesering mungkin dalam porsi kecil. Itu lebih baik loh daripada Anda makan 3 kali dalam sehari, namun dalam porsi besar. Pola makan dalam porsi kecil yang lebih sering dapat mengurangi mual muntah di pagi hari dan nyeri lambung. Yang ke-15 yaitu hindari mandi atau berendam pada air panas, karena itu dapat membahayakan kehamilan loh. Sebaiknya Anda mandi dengan air suhu ruangan atau hangat saja ya. Personal hygiene juga penting loh pada saat kehamilan, apalagi paling utama di bagian organ vital dan payudara. Ke-16 yaitu rencanakan atau buatlah lingkungan rumah yang aman untuk Anda selama kehamilan.
dan untuk menjaga si kecil juga yang ada di dalam kandungan. Karena hal ini dapat mencegah bahaya-bahaya yang akan terjadi. Karena hal ini dapat mencegah bahaya-bahaya yang tidak diinginkan. Selanjutnya yang ke-17 yaitu hindari makan daging-dagingan yang tidak dimasak ataupun yang mentah, seperti sushi atau makanan-makanan yang lainnya. Sebaiknya jika Anda ingin memakan daging, dimasak terlebih dahulu ya, atau direbus. Yang ke-18 yaitu menjaga pola berat badan. Berat badan yang berlebihan atau kurang selama kehamilan dapat menyebabkan masalah bagi Anda dan si kecil yang masih di dalam kandungan. Maka dari itu, makanlah dengan porsi seimbang dan hindari diet tanpa pengetahuan dari dokter dan bidan. Yang ke-19 yaitu melakukan imunisasi tetanus toksik atau TT. Sebaiknya imunisasi TT pertama dilakukan pada awal trimester kedua dan imunisasi TT kedua dilakukan sebulan setelahnya, kecuali untuk Anda yang telah mendapatkan imunisasi TT pranikah dan hamil pada tahun yang sama, cukup 1 kali saja. Nah, ini dia nih yang paling penting. Yang ke-20 yaitu dukungan keluarga. Dukungan keluarga dari awal kehamilan sampai pada kelahiran itu sangat penting loh. Terutama dukungan dari seorang suami. Pada masa kehamilan ini, ibu akan lebih sensitif, maka Anda dan keluarga harus dapat memberi support mental, terutama di awal kehamilan, karena ibu akan merasa cemas dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya, dan di akhir kehamilan, karena ibu akan cemas dalam menghadapi kelahiran bayinya. Ke-21 yaitu istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup sangat dibutuhkan loh. Jangan terlalu bekerja berat, namun bukan berarti Anda tidak boleh bekerja. Yang ke-22 yaitu dalam beraktivitas sebaiknya lebih diperhatikan posisi Anda. Jangan sampai ceroboh ya. Dan tidurlah dengan posisi miring ke kiri. Posisi ini dapat memberikan sirkulasi darah terbaik untuk sang janin dan dapat juga mengurangi pembekakan pada tungkai kaki ibu. Yang ke-23 yaitu perhatikan berbusana. Hindari pakaian busana yang terlalu sempit atau membuat Anda merasa tidak nyaman. Hindari juga pakaian dalam yang tidak menyerap keringat. Hindari juga pemakaian sepatu yang berhak tinggi ya, karena itu dapat membahayakan Anda. 24 yaitu lakukan atau mendengarkan refleksi musik yang dapat membuat seorang ibu hamil dapat merasakan ketenangan di dalam ia menjalani kehamilannya. Dan yang ke-25 adalah, ini yang terakhir namun sangat penting loh, yaitu seorang ibu hamil harus rajin untuk melakukan pulpa hygiene. Sebaiknya lebih sering dalam mengganti pakaian dalam dan juga lebih sering menjaga kebersihan pada vagina ya. Nah, itu tadi dia cara atau tips dalam menjaga kesehatan pada ibu hamil. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe juga. Dan jangan lupa juga untuk share pada teman atau saudara kalian atau sepupu kalian atau siapapun itu yang sedang hamil ya, agar kita dapat sama-sama menjaga kehamilan yang ada. Agar kita sama-sama dapat membantu menjaga kehamilan yang dialami oleh seorang ibu hamil. Terima kasih telah menonton video ini. Bye-bye!